Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Nisa. Hari ini kita mau belajar PAI pelajaran 2. Judul materinya yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sebelumnya, mari kita awali pelajaran hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Agar anak-anak bisa paham apa makna dari iman kepada Allah. Yang kedua, anak-anak bisa memahami beberapa makna dari Asmaul Husna. Dan yang ketiga, anak-anak bisa memahami makna beriman kepada Rasul. Nah, sekarang sebelumnya ada yang masih ingat apa itu iman? Iya. Iman menurut bahasa artinya percaya atau yakin. Kemudian iman menurut istilah artinya meyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Sekarang yang pertama kita akan pelajari tentang iman kepada Allah dahulu. Iman kepada Allah artinya meyakini bahwasanya Allah itu ada dengan segala sifat-sifatnya. Kita bisa mengenal Allah melalui 3 cara. Yang pertama, kita mengenal Allah melalui alam semesta. Yang kedua, kita mengenal Allah melalui Al-Quran. Dan yang ketiga, kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Yang pertama tadi, kita mengenal Allah melalui alam semesta, bahwasanya Allah itu disebut dengan Khalik, artinya pencipta. Dan yang diciptakan termasuk kita dan alam semesta ini namanya makhluk. Nah, adanya alam semesta ini adalah bukti bahwasanya Allah itu ada. Nah, kemudian yang kedua, kita mengenal Allah melalui Al-Quran. Siapa yang tahu apa itu Al-Quran? Iya, Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Dan Al-Quran digunakan sebagai kitab suci umat Islam dan juga sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran itu isinya ada banyak sekali. Ada bercerita tentang kisah-kisah orang terdahulu, bercerita tentang nabi-nabi, ada perintah Allah dan larangan Allah dan menjelaskan siapa itu Allah. Nah, kita bisa mengenal Allah melalui Al-Quran. Kita baca Al-Quran isinya tentang apa, kita pahami artinya, kita pahami isi kandungannya. Ya, di dalamnya ada yang menceritakan, ada yang menjelaskan tentang siapa itu Allah. Di antaranya yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah bahwasanya Allah itu satu. Di dalam surat ini dijelaskan bahwasanya Allah itu hanya satu, tidak beranak dan juga tidak pula diperanakkan. Kemudian yang ketiga, kita akan mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Ada yang masih ingat apa itu Asmaul Husna? Iya, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan jumlahnya ada 99. Tentunya anak-anak sudah hafal karena setiap hari kita baca ya. Namun yang akan kita pelajari di sini hanya ada 3 dulu. Yang pertama yaitu Al-Basir. Al-Basir itu artinya maha melihat. Al-Basir menjelaskan bahwasanya Allah itu maha melihat dan penglihatan Allah itu tidak terbatas. Allah maha melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik benda yang kecil maupun yang besar, baik makhluk yang gaib maupun yang nyata, semuanya bisa dilihat oleh Allah. Termasuk hal yang kita kerjakan. Semisal kita ingin menyembunyikan apa yang kita lakukan. Guru, orang tua tidak tahu apa yang kita lakukan, tapi Allah maha tahu. Makanya kita harus berbuat yang baik, berbuat yang terpuji.
Kemudian yang kedua yaitu al-adl, artinya Allah maha adil. Allah itu maha adil atas segala hambanya. Allah tidak pernah beda-bedakan siapa ini, siapa itu, ini orang yang kaya, ini orang yang miskin, ini yang peringkatnya nomor 1, tidak. Semuanya dianggap sama oleh Allah. Kemudian yang ketiga yaitu al-adim, artinya Allah maha agung. Allah itu maha agung. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaannya Allah. Tidak ada yang bisa menandingi keagungannya Allah. Allah satu-satunya yang maha agung. Nah, ingat-ingat ya, Asmaul Husna yang kita pelajari 3, yaitu Al-Basir, artinya Allah maha melihat. Yang kedua Al-Adil, artinya Allah maha adil. Dan yang ketiga Al-Adim, artinya Allah maha agung. Selanjutnya kita mau mempelajari tentang makna beriman kepada Rasul. Jadi iman kepada Rasul artinya meyakini bahwa Rasul itu adalah manusia pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Itu Kak Rasul ya. Jadi antara Rasul dan Nabi itu beda. Sama-sama mendapatkan wahyu, tapi kalau Nabi wahyunya hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul wahyunya untuk umatnya. Jadi anak dipahami ya perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kemudian ada seorang ulama yang mengatakan bahwasanya jumlah Nabi itu ada 124.000 dan jumlah Rasul ada 313. Cuman yang mengetahui jumlah pastinya hanyalah Allah. Dan jumlah Nabi dan Rasul wajib ketahui hanya 25. Yang pertama dari Nabi Adam dan yang terakhir nomor 25 yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasul mempunyai 3 macam sifat. Yang pertama sifat wajib Rasul, yang kedua sifat mustahil Rasul, dan yang ketiga sifat jaiz Rasul. Sifat wajib Rasul artinya sifat yang pasti dimiliki Rasul. Jumlahnya ada 4, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq artinya benar. Jadi semuanya yang dikatakan oleh Rasul semuanya benar, tidak pernah ada yang salah. Kemudian yang kedua yaitu amanah, artinya dapat dipercaya. Jadi Nabi itu kalau berjanji pasti ditepati. Kemudian yang ketiga yaitu tabligh, artinya menyampaikan. Jadi semua yang diwahyukan kepada Rasul semuanya disampaikan kepada umatnya. Tidak pernah ada yang disembunyikan. Kemudian yang keempat yaitu fatonah, artinya cerdas. Jadi semua Rasul itu cerdas, tidak ada yang bodoh. Kemudian yang kedua yaitu sifat mustahil Rasul, artinya sifat yang tidak dimiliki Rasul, kebalikannya dari sifat wajib. Jumlahnya juga sama, ada 4, yaitu 1. Kidib, khianat, kitman, balada. Kidib artinya tidak benar. Kemudian yang kedua yaitu khianat, artinya tidak bisa dipercaya. Yang ketiga yaitu kitman, menyembunyikan. Jadi Nabi itu tidak mungkin menyembunyikan wahyu dari Allah. Yang kedua, yang terakhir yaitu baladah, artinya bodoh. Tidak mungkin Rasul itu kok bodoh. Kemudian yang ketiga yaitu sifat jaiz, artinya sifat bebasnya Rasul. Artinya Rasul itu mempunyai sifat yang kadang-kadang juga lapar, kadang-kadang juga haus, sama seperti manusia. Ya. Anak-anak, setelah ini anak-anak menyanyikan lagu sifat wajib Rasul. Bu Nisa akan mencatatkan lagunya di setelahnya. Cukup di sini pelajaran hari ini, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak kita menyanyikan lagu sifat wajib Rasul bersama-sama. 1, 2, 3. Kawan cobalah tebak, sifat wajib Rasul ada berapa?
Empatlah jumlahnya kusebut serta artinya. Siddiq artinya benar, amanah dapat dipercaya. Tabligh menyampaikan, fatonah cerdas artinya. Fatonah cerdas artinya. Sekarang yang sifat mustahil ya. Kawan cobalah tebak, sifat mustahil Rasul ada berapa? 4 telah jumlahnya kusebut serta artinya. Kizib artinya bohong, khianat tidak dipercaya. Kitman menyembunyikan, baladah bodoh artinya. Baladah bodoh artinya.